Menantu super sang dewi. Bab 146 Aku tidak akan membiarkanmu mengambil tindakan. Qin Bai Song. Dokter itu langsung kehilangan suaranya. Su Yan dan Su Guang juga tercengang. Su Yan sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Su Guang menjadi bersemangat, saya pernah mendengar tentang orang ini, saya kenal orang ini, dia adalah dokter ajaib. Dia adalah dokter hebat di provinsi Jiangnan kita. Namun, tak lama kemudian, dia tampaknya menyadari sesuatu, dan kegembiraannya sebagian besar menghilang, dan dia berkata dengan sedih, tetapi, apa gunanya bahkan jika itu masalahnya? Bagaimana kita bisa mengundang dokter yang begitu hebat? Kita dapat menulis surat kepada Dr. Qin atas nama rumah sakit, tetapi berdasarkan pemahaman pribadi saya, Dr. Qin telah pensiun dan tidak akan membantu dengan mudah. Hampir mustahil untuk membuatnya datang dan merawat Zhang. Dokter itu juga mendesah. Bahkan seorang dokter barat seperti dia mengenal Qin Bai Song, yang menunjukkan betapa terkenalnya Qin Bai Song. Bukankah itu akan memakan waktu lama? Tanya Suyana. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Saya tidak tahu apakah Nona Zhang bisa bertahan sampai dokter Qin datang. Dokter itu menggelengkan kepalanya. Suyan menggigit bibirnya, wajahnya penuh kekecewaan. Hua Manchen tersenyum tipis, Xiaoyan, keluarga Hua kami dapat membantumu menghubungi dokter Qin. Benarkah? Sungguh. Suyan tiba-tiba mendongak dan menatap Hua Manchen dengan kaget. Tentu saja benar. Tuan Qin punya hubungan dengan keluarga Hua kita. Aku akan meneleponnya sekarang. Setelah mengatakan itu, Hua Manchen hendak mengeluarkan ponselnya. Su Guang dan Su Yan langsung kegirangan. Bahkan dokternya tampak tidak percaya. Tetapi pada saat ini, Hua Manchen tiba-tiba teringat sesuatu, dan tangannya yang hendak menekan tombol, tiba-tiba membeku di udara. Kakak Hua, ada apa? Su Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah. Maafkan aku, Xiaoyan. Kau tahu, aku belum pernah bertemu dengan Dr. Qin berkali-kali. Alasan aku bisa menghubunginya adalah karena wajah ayahku dan hubungan keluargaku. Jika aku memberitahu ayahku tentang hal ini, dia pasti tidak akan setuju. Kenapa? Su Yan merasa cemas. Ini adalah sesuatu yang saya berutang budi kepada seseorang. Meskipun saya senang melakukannya, ayah saya pasti tidak akan senang melakukannya. Ketika dia bertanya mengapa saya meminta Tuan Qin datang, saya tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, kita hanya teman biasa, dan Anda adalah seorang wanita yang sudah menikah. Jika ayah saya tahu bahwa saya melakukan ini untuk seorang wanita yang sudah menikah, saya khawatir dia akan sangat marah. Hua Manchen berkata tanpa daya. Ketika Su Yan mendengar ini, dia langsung memahami kekhawatiran Hua Manchen. Ya, dia adalah wanita yang sudah menikah dan bukan pacar Hua Manchen. Jika dia adalah pacar Hua Manchen, ayahnya pasti akan membela calon menantu atau ibu mertuanya jika dia tahu. Tapi dia sekarang tidak ada apa-apanya, mengapa orang lain harus menolongnya? Wajah Su Yan meredup drastis, dan kegembiraan yang baru saja ditunjukkannya lenyap tanpa jejak. Kalau begitu, lupakan saja, kata Su Yan serak. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Xiaoyan, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan ibumu? Su Guang yang ada di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Su Yan terkejut dan menatap ayahnya dengan tak percaya. Namun, Su Guang berkata kepada Hua Manchen dengan serius, Manchen, jika Xiaoyan bertunangan denganmu, apakah ayahmu bersedia meminta bantuan Dr. Qin? Tentu saja. 100%. Hua Manchen menunggu kalimat ini dan berkata dengan gembira. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Su Yan terkejut dan berkata dengan cemas, aku tidak setuju. Ayah harus setuju meskipun ayah tidak mau. Ibumu seperti ini sekarang, bukankah nyawa ibumu penting? Su Guang memarahi. Seluruh tubuh Su Yan gemetar, mulutnya sedikit terbuka tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Aku ingin kau segera menceraikan Lin Yang dan bertunangan dengan Men Chen sekarang juga. Kau mendengarku. Selesaikan urusanku sore ini, dan jangan minta bantuan orang lain. Kata Su Guang serius. Ketika Su Yan mendengar ini, air mata terus mengalir dari sudut matanya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Jika dia menolak, itu berarti dia mengabaikan hidup atau mati ibunya, dan satu-satunya kesempatan ibunya untuk bertahan hidup akan terputus. Dalam hal itu, dia akan menjadi pembunuh tidak langsung ibunya. Bagaimana dia bisa melakukan itu?
Namun, Suyan tidak mau bertunangan dengan Hua Manchen dengan cara yang tidak jelas seperti itu. Dia tidak ingin mengkhianati Lin Yang. Meskipun dia dan Lin Yang tidak memiliki banyak perasaan satu sama lain, mereka telah menjadi suami istri selama 3 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah begitu saja? Kalau tidak, dia tidak akan berbuat begitu banyak untuk Lin Yang. Xiaoyan, jangan bersedih. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan menelepon ayahku sekarang, dan kakek Qin akan datang paling lambat malam ini. Hua Manchen menghiburnya. Melihat wajah Suyan yang lembut dan cantik, dan penampilannya yang menyedihkan dengan air mata di matanya, dia ingin memeluknya dan mencintainya dengan baik. Suyan tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap tanah dengan mata tak bernyawa. Saat ini, pilihan apa lagi yang dimilikinya? Hua Manchen tersenyum dan hendak menelepon. Tetapi pada saat ini, teriakan dingin terdengar. Ayah, Xiaoyan dan aku masih pasangan resmi. Bagaimana bisa ayah membiarkan Xiaoyan bertunangan dengan pria lain? Apakah ayah ingin Xiaoyan melakukan bigami? Apakah ayah masih menganggapku sebagai menantu ayah? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang serentak melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat Lin yang berjalan masuk dengan cepat. Lin Yang. Suyan mengangkat kepalanya sedikit dan memanggil dengan lemah. Su Guang juga tampak sedikit malu, tetapi segera dia menjadi serius dan berbisik, Xiaoyang, aku tahu ini tidak adil untukmu, tetapi ibumu dalam bahaya, aku harus menyelamatkannya. Kita seharusnya tidak mengorbankan Xiaoyan untuk menyelamatkannya. Hanya Xiaoyan yang bisa dikorbankan sekarang. Kecuali dia, tidak ada yang bisa menyelamatkan King Yu. Su Guang berkata dengan suara serak. Bahkan jika kamu mengorbankan Xiaoyan, kamu tidak bisa menyelamatkan ibu. Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Lin yang berkata dengan dingin. Semua orang terkejut. Hua Manchen juga tertegun sejenak, lalu mendengus dingin, Lin Yang, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu Dokter Jenius Qin Baisong tidak dapat menyembuhkan bibimu? Bukan itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah keluarga Huamu tidak dapat mempekerjakan Dokter Qin. Lin yang mendengus. Begitu kata-kata itu diucapkan, bangsal menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Hua Manchen tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Lin Yang, apa yang kamu katakan? Menarik, sangat menarik, hahaha. Apakah ada yang lucu? Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya padamu, apakah kamu akan mengakhiri keluarga Hua kita? Hua Manchen bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Lalu apa yang membuatmu berkata bahwa keluarga Hua kita tidak bisa mempekerjakan Dokter Qin? Jika tidak bisa, apakah menurutmu kamu bisa? Hua Manchen berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, Lin yang benar-benar mengangguk, ya, aku bisa melakukannya. Dalam sekejap, kepala semua orang bergetar. Lalu Hua Manchen tertawa lagi. Bahkan dokternya pun tidak dapat menahan tawa. Lin Yang, jangan datang dan membuat masalah. Suyan berteriak dengan suasana hati yang sangat buruk. Xiaoyan, jika kau menaruh harapan padanya, aku khawatir kau akan membuang-buang waktumu dengan sia-sia. Jika kau menunda waktu terbaik untuk perawatan ibu, kau akan menyesalinya nanti. Kata Lin Yang. Lalu apa yang kau inginkan? Apa yang bisa kau lakukan? Suyan tiba-tiba berdiri, menatapnya dengan air mata di matanya dan bertanya. Lin yang menatap matanya dan berkata dengan tenang, aku akan meminta seseorang untuk menyembuhkan ibu. Siapa? Dokter Qin. Tidak. Haha, apakah kamu melihatnya, Xiaoyan? Dia menggodamu. Dia bilang dia bisa bertanya kepada Dokter Qin, tetapi sekarang dia bilang tidak akan melakukannya. Kurasa otak suamimu tidak normal. Hua Manchen menunjuk kepalanya dan tertawa. Suyan mengepalkan tangannya erat-erat, kesabarannya tampaknya telah mencapai batasnya. Namun, dia tidak mengalami serangan sama sekali. Dia hanya berteriak pada Lin Yang dengan suara gemetar, Lin Yang, tolong, jangan main-main lagi. Bisakah kamu membiarkanku sedikit rileks, tolong? Kata-katanya sedikit histeris. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia mendapati dirinya menjalani kehidupan yang sangat melelahkan. Lin Yang berdiri di sana diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lihat saja aku. Hua Manchen tersenyum sambil menyipitkan matanya, lalu langsung menghubungi nomor tersebut dan menyalakan pengeras suara. Manchen, ada apa? Terdengar suara seorang pria parubaya di ujung telepon. Semua orang di ruangan itu terdiam dan mendengarkan dengan gugup.
Ayah, bisakah kau menelepon Tuan Qin dan memintanya untuk datang ke Jiangcheng dan membantuku menyelamatkan seseorang? Siapa? Ibu pacarku. Hua Manchen berkata sambil tersenyum. Pacarmu. Pria paruh baya itu merenung sejenak dan setuju, baiklah, aku akan menelepon sekarang. Terima kasih, ayah. Hua Manchen tersenyum dan menutup telepon. Tuan Su, Nona Su, selamat. Jika Dokter Qin datang, Nona Zhang pasti akan baik-baik saja. Dokter itu menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum. Oke, oke. Terima kasih banyak, Manchen, terima kasih banyak. Su Guang juga menangis kegirangan. Su Yan tidak mengatakan apa-apa, wajahnya penuh kerumitan. Tetapi saat ini, Lin Ye juga mengeluarkan ponsel dan memutar nomor tersebut. Telepon berbunyi beberapa kali, lalu terhubung. Guru. Suara gembira Qin Bai Song terdengar dari ujung sana. Namun, Lin yang berkata dengan dingin, Qin Bai Song, kamu akan menerima telepon nanti. Aku katakan kepadamu, tidak peduli siapa orang itu atau persyaratan apa yang akan dia berikan kepadamu, aku tidak akan membiarkanmu membantunya menyelamatkan siapapun. Apakah kamu mengerti? Bab 147, saya akan bertanya pada Dr. Lin. Mendengar ini, Qin Bai Song tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia bisa mendengar kemarahan Lin yang dari kata-katanya. Jangan khawatir, guru. Aku akan mendengarkanmu, kata Qin Bai Song segera. Baiklah. Lin yang menutup telepon. Semua orang di sekitarnya mendengar pembicaraannya dengan jelas. Siapa yang kau panggil? Tanya Su Yanchen. Qin Bai Song. Kata Lin Yang. Su Yan menatapnya dengan aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Namun Hua Manchen sudah tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Xiao Yan, benarkah? Suamimu memang punya masalah dengan otaknya. Bagaimana dia bisa punya nomor telepon Qin Bai Song? Dia bahkan menyuruh Qin Bai Song untuk tidak mengambil tindakan apapun. Kau percaya? Memangnya dia siapa di mata Tuan Qin? Beraninya dia memerintah Tuan Qin. Aku tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hua Manchen hampir tidak bisa berdiri tegak. Dokter itu juga menggelengkan kepalanya. Su Guang tampak muram. Namun, tidak lama kemudian, telepon seluler Hua Manchen berdering. Hua Manchen melirik ide penelepon dan matanya berbinar, ini dia. Semua orang terdiam, Hua Manchen menjawab telepon dan menekan tombol pengeras suara. Ayah, apa kabar? Kapan Tuan Qin akan tiba? Aku akan pergi ke bandara untuk menjemputnya. Hua Manchen berkata sambil tersenyum. Namun, suara di ujung sana ragu-ragu dan berkata, Manchen, Tuan Qin mungkin tidak bisa datang. Apa? Senyum Hua Manchen membeku. Su Yan dan Su Guang juga tercengang. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ayah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Qin? Mengapa dia tidak mau datang dan mengobati seseorang? Tidak akan butuh waktu lama. Hua Manchen merasa cemas. Namun, suara di ujung sana juga tidak berdaya, Manchen, aku memang berteman dengan Tuan Qin, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan Qin. Tidak peduli bagaimana aku mengatakannya atau memohon, dia menolak. Dia berkata dia tidak akan pernah meninggalkan rumah hari ini. Dia tampak bertekad. Aku benar-benar tidak bisa membujuknya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Hua Manchen tertegun dan terdiam. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bibir Su Guang bergetar. Su Yan membelalakkan matanya dan menatap Lin yang terlebih dahulu, apakah? Itu kamu. Panggilan telepon yang baru saja kamu lakukan. Tidak mungkin dia. Hua Manchen di sisi ini segera berteriak. Namun kemudian Hua Manchen berkata dengan dingin, siapa dia, Lin Yang? Bisakah dia memerintah Dr. Qin? Siapa yang akan percaya? Xiao Yan. Ini hanya kebetulan. Ini kebetulan. Benarkah? Su Yan sedikit tidak yakin. Hua Manchen menarik napas dalam-dalam, menahan amarah dan keengganannya, tersenyum dan berkata, Xiao Yan, jangan khawatir, aku akan menelepon ayahku dan bertanya. Bahkan jika Tuan Qin tidak punya waktu hari ini, besok akan baik-baik saja. Tetapi kondisi pasien sudah sedemikian rupa sehingga aku khawatir dia tidak akan bertahan sampai besok. Dokter mengingatkan. Sekalipun kau tidak bisa bertahan, kau harus bertahan demi aku. Hua Manchen menatap tajam ke arah dokter itu. Napas dokter itu tercekat dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hua Manchen keluar dari bangsal sambil membawa telepon dan menelepon ayahnya. Ayah, apakah benar-benar tidak ada jalan lain?
Hua Manchen bertanya dengan suara rendah. Manchen, biar ku beritahu ini, Tuan Qin tampak sangat marah, seolah-olah aku telah menyinggung perasaannya. Kurasa seseorang pasti telah meneleponnya sebelum aku meneleponnya dan menyuruhnya untuk tidak membantuku. Kalau tidak, mengapa Qin Baisong melakukan ini tanpa alasan? Aku tidak memprovokasi Qin Baisong. Napas Hua Manchen bergetar, dan dia melirik ke arah bangsal dengan tenang, wajahnya sangat jelek. Dia menutup telepon lagi, tetapi memutar matanya dan masuk. Kakak Hua, apa yang dikatakan paman? Su Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Xiaoyan, ayahku menelepon Tuan Qin lagi. Tuan Qin memang ada urusan malam ini, jadi dia mungkin tidak bisa datang hari ini, tapi belum tentu besok. Aku akan berusaha semaksimal mungkin agar dia bisa datang. Hua Manchen berkata sambil tersenyum. Dia hanya mengatakan akan berusaha sebaik mungkin, tetapi tidak mengatakan dengan pasti. Kata-kata seperti ini memberi banyak ruang untuk bermanuver. Ketika Su Yan mendengar ini, dia pasti secara tidak sadar berpikir bahwa Tuan Qin pasti akan datang besok. Namun sebenarnya, jika Tuan Qin tidak datang besok, dia juga bisa punya alasan lain untuk menghindar. Yang harus dia lakukan sekarang adalah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan mukanya di hadapan Su Yan dan tidak membiarkan Lin Yang menang. Tapi bagi Lin Yang, bagaimana mungkin dia tidak menyadari tipu muslihat kecil Hua Manchen? Terima kasih, Saudara Hua. Su Yan memaksakan senyum. Xiaoyan, dokter sudah mengatakan bahwa kondisi ibu saat ini tidak akan bertahan. Sampai besok, belum lagi Qin Baisong tidak akan datang sama sekali. Apakah kamu masih mengandalkannya? Kata Lin Yang. Tidak mengandalkannya. Apakah kamu mengandalkan dirimu sendiri? Ada apa dengan panggilan telepon tadi? Kamu bilang kamu kenal Qin Baisong, mengapa kamu tidak menelepon Qin Baisong? Dan kamu menyuruhnya untuk tidak datang. Su Yan menatap Lin Yang dengan dingin. Saya tidak mengizinkan Qin Baisong datang karena saya merasa tidak akan cukup aman jika Qin Baisong datang. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Hehe, bukankah cukup aman jika tetua Qin datang? Apakah kamu takut tetua Qin tidak dapat menyembuhkan bibimu? Ayolah, ayolah, katakan padaku, jika tetua Qin tidak datang, siapa yang akan kamu undang? Dokter ajaib Luo Beiming. Atau Tuan Kichongguo dari Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok. Hehe, jangan bicarakan apakah orang-orang ini dapat menyembuhkan bibimu, mari kita bicarakan saja apakah kamu dapat membuat mereka datang. Dengan sampah sepertimu, siapa yang dapat kamu undang? Hua Manchen mencibir. Aku tidak akan memanggil siapapun dari orang-orang ini. Aku sudah bilang, bahkan jika Qin Baisong datang, itu tidak aman, jadi untuk apa aku memanggil orang-orang ini? Gila. Terlalu gila. Kamu pikir kamu siapa? Tampaknya Anda dapat memilih salah satu dari dokter terkenal ini. Menurutmu, siapakah dirimu sebenarnya? Kali ini, bukan hanya dokter dan Su Guang saja yang marah, bahkan Su Yan pun tak dapat mengendalikan diri. Hua Manchen berharap Lin Yang akan mengatakan hal-hal bodoh seperti itu, tetapi dia tidak marah. Dia hanya tersenyum dan bertanya dengan tenang, sangat kuat. Ayo, katakan padaku, siapa yang akan kamu minta untuk merawat bibimu? Lin Yang memejamkan mata dan mengucapkan 3 kata tanpa suara. Dokter Lin. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana di bangsal langsung membeku. Lin. Nona Dokter Lin. Legenda dunia medis Jiang Cheng. Dokter itu menggigil, otaknya bergetar. Tidak mungkin. Tidak ada berita tentang Dokter Lin sejak Perang Tiongkok-Korea terakhir. Bagaimana mungkin kamu mengundangnya? Su Guang juga berteriak. Dia suka membaca berita surat kabar saat bekerja, dan dia juga tahu tentang perbuatan Dokter Lin. Dia adalah kebanggaan Jiang Cheng dan tokoh yang terkenal di dunia. Dibandingkan dengan tabib Dewa Lin, perbedaan antara Qin Baisong seperti bulan yang terang dan kunang-kunang. Saya khawatir bahkan wali kota pun tidak akan bisa mengundang orang seperti itu, jadi apa menantu kecil ini? Bisakah Anda menghubungi Dokter Lin? Kamu hanya seorang pembual yang bicara omong kosong di sini. Hua Manchen tersadar dan berkata dengan nada menghina. Kau tidak percaya? Bagaimana jika aku mengundang Dokter Lin? Tanya Lin Yang. Aku akan bersujud kepadamu di depan umum, oke? Kata Hua Manchen dengan nada meremehkan. Oke. Lin Yang mengangguk. Oh, serius? Kalau begitu, aku mau tanya, apa yang akan kamu lakukan jika tidak mengundang Dokter Lin? Hua Manchen mencibir. Kalau begitu aku akan bersujud di hadapanmu di depan umum. Berlututmu tidak ada gunanya. Hua Manchen mendengus, lupakan saja tentang berlutut.
Aku hanya ingin kamu segera menceraikan Xiaoyan dan berjanji tidak akan mengganggu Xiaoyan lagi. Itu sudah cukup. Tidak. Lin yang menggelengkan kepalanya, kecuali Xiaoyan mengusulkan perceraian, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menceraikan Xiaoyan. Ini prinsipku. Mata musim gugur Suyan bergetar ketika dia mendengar suara itu. Kau. Hua Manchen sangat marah, lalu dia mendengus dan berkata dengan marah, lupakan saja, dalam hal ini, berlututlah dan bersujudlah. Tapi aku tidak ingin kau berlutut di sini. Jika Dr. Lin tidak datang sebelum jam 5 sore ini, aku akan memintamu untuk berlutut di gerbang rumah sakit selama setengah jam. Bagaimana? Oke. Lin Yang langsung setuju. Lin Yang, jangan. Suyan di sisi ini tidak tahan lagi dan berteriak dengan cemas. Apakah kamu masih peduli padaku? Lin Yang berkata dengan acuh tak acuh, menoleh ke samping. Aku hanya tidak ingin kau mempermalukan dirimu sendiri seperti ini lagi. Suyan memiringkan kepalanya, air mata di matanya, dan berkata dengan suara serak. Sayang sekali aku tidak akan kehilangan orang ini. Lin Yang berkata dengan tenang, lalu mengeluarkan ponselnya lagi dan memutar nomor. Sekitar 20 menit kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di koridor luar, dan kemudian pintu bangsal didorong terbuka. Direktur. Dokter itu tertegun ketika melihat orang itu datang. Siapa saja anggota keluarga Zhang Qingyu? Tanya direktur. Ya, ada apa? Tanya Suyan heran. Zhang Qingyu bisa diselamatkan. Direktur berkata sambil tersenyum, kami baru saja menerima telepon dari Asosiasi Medis Jiangcheng. Presiden Lin akan datang untuk memeriksa sore ini. Kami akan meminta Presiden Lin untuk menyelamatkan ibumu. Siapa Presiden Lin? Suyan bertanya dengan bingung. Tentu saja Dr. Lin yang terkenal dari Jiangcheng. Kata pembawa acara sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu keluar, bangsal menjadi sunyi. Bab 148, mencegat Dokter Ilahi Lin. Lin, tabib suci Lin datang ke rumah sakit. Hua Manchen tercengang. Suyan dan Su Guang sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Kondisi Nona Zhang tidak meyakinkan. Operasi kami hanya bisa menstabilkannya sementara. Perawatannya sangat berisiko, tetapi jika Dr. Lin dapat membantu, Nona Zhang pasti akan terbebas dari bahaya. Nona Su, rumah sakit kami tidak akan melepaskan pasien manapun, tetapi kami tidak dapat melakukan apapun terhadap cedera Nona Zhang. Saat ini, kami hanya dapat mengandalkan Dr. Lin. Rumah sakit berharap Anda dapat menjelaskan situasinya kepada Dr. Lin. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Kata direktur, dan hendak keluar. Suyan masih sedikit bingung. Hua Manchen buru-buru meraih direktur. Apa yang terjadi, direktur? Mengapa tabib suci Lin datang ke sini untuk pemeriksaan tiba-tiba? Apakah Anda melakukan kesalahan? Hua Manchen bertanya dengan mata terbelalak. Tidak mungkin salah. Meskipun panggilan dari asosiasi medis sangat tiba-tiba, itu tidak mungkin salah. Direktur itu tersenyum dan berjalan pergi. Mendengar ini, Hua Manchen merosot di kursinya. Dokter itu berlari keluar dengan penuh semangat, jelas berencana untuk membuat beberapa persiapan agar ia dapat bertemu idolanya. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Suyan. Dia membelalakkan matanya dan menatap Lin Yang dengan heran. Kau melakukannya. Kau kenal Dr. Lin? Tanyanya tak percaya. Bagaimana mungkin dia? Hua Manchen langsung menyela, dia pasti sudah menerima berita itu dan tahu bahwa Dr. Lin akan datang hari ini, jadi dia berkata seperti itu. Dan Lin Yang, biar ku beritahu. Kamu bilang kamu mengundang Dr. Lin. Tapi Xiaoyan akan meminta bantuan Dr. Lin nanti, jadi sebenarnya, bukan kamu yang mengundang Dr. Lin. Jika kita benar-benar berbicara tentang menang atau kalah, kamu kalah. Kamu kalah. Setelah kata-kata itu terucap, Suyan dan Su Guang mengangguk. Apa yang dikatakan Hua Manchen masuk akal. Sudah lama tidak ada berita tentang Dr. Lin sejak Perang Tiongkok-Korea. Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa Dr. Lin adalah Tuan Lin dari Yang Hua Group, tetapi saat ini belum ada bukti resmi dan pasti, sehingga banyak orang tidak mengira bahwa keduanya adalah orang yang sama. Bagaimana Lin yang bisa kenal orang seperti Dr. Lin? Namun, sesaat kemudian, Lin yang tiba-tiba berkata, bukankah mudah saja aku mengundangnya? Dr. Lin ada di sini. Tanya saja padanya, kamu akan tahu. Kata-kata ini bagaikan pisau, yang langsung menusuk hati Hua Manchen. Dia membuka mulutnya, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Suyan juga tercengang.
Lin yang begitu percaya diri, bisakah dia benar-benar mengundang dokter terkenal yang tersohor di seantero negeri itu? Xiaoyan, jaga baik-baik ayah. Aku akan kembali ke klinik Luoqian untuk membantu. Dokter Lin akan datang nanti dan melakukan operasi pada ibu. Jangan khawatir, kata Lin Yang dan berjalan keluar dari bangsal. Lin Yang. Suyan berteriak, tetapi orang itu sudah pergi. Wajah Hua Manchen tampak sangat jelek, membiru dan memutih sekaligus. Dia tidak tinggal lama dan bergegas meninggalkan bangsal. Ayo. Setelah meninggalkan bangsal, Hua Manchen segera memanggil sopirnya. Tuan, ada apa? Apa yang ayahku katakan ketika kau meneleponnya tadi? Hua Manchen bertanya dengan dingin. Tuan sangat marah, dan berkata bahwa dia akan segera mengembalikan tanah itu kepada Tuan Zhou, jadi dia meminta saudara Wolf dan yang lainnya untuk datang. Awalnya, Tuan memiliki beberapa koneksi di Jiangcheng, tetapi Jiangcheng akhir-akhir ini tidak stabil, dan banyak tempat telah dirombak, jadi dia hanya bisa dipindahkan dari Shanghai. Kata pengemudi itu. Apa? Saudara Wolf dan yang lainnya ada di sini. Hua Manchen sangat terkejut, tetapi segera dia sangat gembira, bagus. Bagus. Sangat bagus. Ini seperti berkah setelah kemarau panjang. Tuan, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda ingin saudara Wolf dan yang lainnya melumpuhkan Lin Yang? Tidak perlu terburu-buru. Sisihkan Lin Yang untuk saat ini. Segera hubungi saudara Wolf dan panggil orang lain untukku terlebih dahulu. Siapa? Dokter Ilahi Lin. Hua Manchen melontarkan 3 kata ini dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, sang pengemudi, Ayong, begitu ketakutan hingga dia duduk di tanah. Tuan, apakah Anda gila? Apakah Anda akan menyentuh Dokter Ilahi Lin? Jika ini terbongkar, kita semua akan tamat. Dokter Ilahi Lin telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan telah menyelamatkan reputasi pengobatan tradisional Tiongkok. Jika kita menyentuhnya, itu akan menjadi tamparan di wajah komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Bisakah keluarga Hua, yang hanya sebuah keluarga, bersaing dengan seluruh komunitas pengobatan tradisional Tiongkok? Jika tuannya tahu tentang ini, dia dan tuan muda akan berada dalam masalah besar. Idiot, bukankah tidak apa-apa jika kamu melakukannya secara diam-diam? Hua Manchen berkata dengan marah, pokoknya, kamu harus mengatur agar saudara Wolf dan yang lainnya mengambil tindakan sesegera mungkin. Dokter Lin akan segera datang ke rumah sakit kota. Aku ingin dia pergi ke rumah sakit kota sambil berbaring hari ini, apakah kamu mengerti? Baiklah. Baiklah. Sopir itu mengangguk dengan susah payah. Jika sesuatu terjadi pada Dokter Lin dan waktu terbaik untuk perawatan terlewat, Zhang Qingyu akan tamat. Suyan pasti akan patah hati dan berpikir bahwa Lin yang telah menunda kepergian ibunya. Kalau begitu, perceraian mereka pasti akan gagal. Setelah mereka patah hati, aku akan memanfaatkan kesempatan itu dan menangkap wanita ini dengan mudah, kan? Hua Manchen menyipitkan matanya, pupil matanya terisi penuh kepuasan, seolah-olah dia telah melihat Suyan terbaring di tempat tidur menunggunya. EBCP. Setelah meninggalkan rumah sakit kota, Lin yang pertama-tama kembali ke perusahaan dan mengembalikan penampilannya ke penampilan aslinya, yaitu penampilan Direktur Lin. Kemudian dia mengenakan topi, masuk ke mobil bersama Ma Hai, dan melaju menuju rumah sakit kota. Dia sebenarnya tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada Suyan. Jika itu yang terjadi, Yanjing pasti akan memperhatikannya, yang akan sangat merugikan rencana masa depannya. Tujuannya adalah untuk menggulingkan keluarga Lin dan membalaskan dendam ibunya. Sebelum langkah ini berhasil, dia tidak boleh terlalu mengekspos dirinya sendiri. Namun sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, inilah saatnya untuk menunjukkan sebagian keterampilan kita. Di tengah perjalanan, Lin yang menerima telepon dari Asosiasi Medis Jiangcheng. Kali ini mereka akan pergi ke rumah sakit rakyat kota, dan asosiasi medis juga telah mengatur beberapa orang untuk datang dan mengamati. Mereka telah menerima berita bahwa Dokter Lin akan mengambil tindakan, dan bagi mereka, kesempatan untuk mengamati ini sangat berharga. Lin yang tidak menolak dan menemui orang-orang dari asosiasi medis di depan jembatan penyeberangan sungai. Kedua mobil melaju lurus di sepanjang jalan tepi sungai. Namun tak lama setelah berjalan, bang! Terdengar suara aneh. Lin Yang dan Ma Hai di dalam mobil terhuyung maju pada saat yang sama, dan kemudian stabil. Apa yang terjadi? Lin Yang bertanya sambil mengerutkan kening. Seseorang menabrakku dari belakang. Ma Hai mengutuk nasib buruknya dan segera membuka pintu serta keluar dari mobil.
Pada saat ini, seorang pria berambut cepat dan berkacamata keluar dari mobil bisnis hitam di belakang. Maaf, maaf. Saya sedikit terganggu, saya minta maaf. Pria itu keluar dari mobil dan terus meminta maaf, lalu menyerahkan sebatang rokok kepada Mahai. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sedang terburu-buru sekarang. Nanti kita ke brigade polisi lalu lintas untuk mengurusnya. Mahai melihat ke arah mobil itu dan melihat bahwa kondisinya tidak terlalu serius, jadi dia tidak berniat untuk menyelidikinya lebih lanjut. Lin yang di barisan belakang melirik pria itu. Tiba-tiba, dia seperti melihat sesuatu. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara rendah, "Mahai, segera kembali." Apa? Mahai tercengang. Namun detik berikutnya, pria berkacamata itu tiba-tiba mencengkeram leher Mahai dan menyeretnya langsung ke mobil di belakangnya. Pada saat yang sama, 4 atau 5 pria besar bergegas turun dari mobil bisnis, dan mereka bergegas menuju Lin yang seperti kelinci. Mata Lin yang berubah dingin. Hua Manchen yang memintamu datang, kan? Jangan bicara omong kosong lagi dan cepat bawa dia ke mobil. Teriak seorang pria dengan kepang rambut terikat di belakang punggungnya. Baik, saudara serigala. Beberapa orang bergegas mendekat, langsung membuka pintu mobil Lin Yang, dan hendak menariknya keluar dari mobil. Tetapi saat pintu mobil terbuka, Lin Yang menendangnya. Ledakan. Terdengar suara teredam. Pria itu terkejut dan ditendang di dada. Ia terpental dan jatuh terguling-guling di trotoar di belakangnya, pingsan di tempat. Apa? Saudara Wolf dan kelompoknya tercengang. Karena Hua Manchen yang melakukannya, jangan salahkan aku. Kau yang memaksaku melakukannya. Lin yang berkata dengan dingin, lalu dia mengulurkan tangannya lagi dan memukul pria itu. Pria itu segera mengangkat tangannya untuk menghalangi. Tetapi kekuatan lengan ini melampaui yang lainnya, mematahkan lengannya dalam sekejap dan mengenai wajahnya. Patah. Tulang wajah pria itu hancur di tempat. Dia berguling di udara, lalu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Kejam sekali. Pupil mata saudara Wolf dan yang lainnya membengkak dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Orang-orang ini semuanya adalah tentara bayaran internasional yang sudah pensiun, namun mereka dirobohkan oleh pihak lain hanya dengan satu pukulan dan satu tendangan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Hua Sao mengatakan bahwa pihak lain hanyalah seorang dokter? Mengapa kekuatan bertarungnya begitu mengerikan? Wah! Saat ini pintu mobil terbuka penuh. Lin yang keluar dari mobil dengan wajah dingin dan berjalan menuju Brother Wolf dengan langkah besar. Napas Brother Wolf tercekat, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia merendahkan suaranya dan berkata, dia seorang seniman bela diri. Jangan menahan diri. Begitu. Suaranya turun, semua orang menarik tangan mereka kembali. Dentang. Pedang tajam muncul di tangan mereka. Tuan Lin, hati-hati. Teriak Mahai cemas saat dia diseret ke dalam mobil. Namun detik berikutnya. Wus wus wus. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya seperti meteor terbang keluar dari tangan Lin Yang dan secara akurat menembus sekelompok orang. Dalam sekejap, semua orang di tempat kejadian kecuali saudara Wolf tidak dapat bergerak. Bab 149 pertunjukan sudah dimulai. Saudara Wolf membelalakan matanya dan menatap rekan-rekannya di kedua sisi dengan rasa tidak percaya, kulit kepala mereka gemetar dan mati rasa. Tentara bayaran yang sudah pensiun. Aku tidak menyangka Hua Manchen bisa mempekerjakan sekelompok penjahat nekat sepertimu. Sepertinya dia benar-benar ingin menghajarku sampai mati. Lin yang berjalan mendekat, wajahnya sedingin es dan suram. Dia pernah mengira bahwa situasi antara dirinya dan Hua Manchen hanyalah kecemburuan biasa, tetapi dia meremehkan betapa kejamnya pria ini. Jika kelompok tentara bayaran ini mengambil tindakan, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Karena pihak lain begitu kejam, dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Siapa kau? Tanya saudara Wolf sambil menggertakkan giginya, matanya menunjukkan keganasan. Seseorang yang tidak bisa kau ganggu. Kata Lin yang sambil mendekati saudara Wolf. Saudara Wolf berteriak dan tiba-tiba menusuk Lin yang dengan pisau. Pedang itu seperti taring ular berbisa, menusuk langsung ke jantung Lin Yang. Brother Wolf adalah sosok yang kejam dan selalu berada di ujung tanduk. Melihat Lin yang begitu kuat, tentu saja dia tidak berani menganggapnya enteng. Langkah pertamanya adalah gerakan membunuh, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk membunuh orang ini. Belatinya sangat ganas dan brutal, dan bergerak sangat cepat hingga mencapai jantung Lin yang dalam waktu kurang dari satu tarikan napas.
Tetapi saat ujung pisau hendak menusuk tubuh Lin Yang, dua jari tiba-tiba bergerak dan dengan tepat menjepit pedang tajam itu. Tekuk jari-jari Anda dengan perlahan. Wah, pedang itu patah menjadi dua. Apa? Saudara Wolf terkejut. Mematahkan bilah pisau dengan tangan kosong. Detik berikutnya, sebuah kaki menendang dada Wolf Brother dengan keras. Ledakan. Saudara Wolf bagaikan bola yang berterbangan, menghantam langsung mobil bisnis di belakangnya. Seluruh bodi mobil langsung ambruk, dan Brother Wolf linglung, kulitnya robek dan dagingnya terlihat. Ada penyok besar di dadanya, dan darah terus keluar dari mulutnya. Orang-orang di dalam mobil terkejut dan tidak lagi peduli dengan Ma Hai. Mereka bergegas keluar seperti orang gila. Ma Hai mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan berlari di belakang Lin Yang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia selalu mengira Lin Yang hanya pandai dalam bidang pengobatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bukan hanya kemampuan medisnya saja yang dimilikinya, tetapi seni bela dirinya juga sangat mengerikan. Ma Hai. Pada saat ini, Lin Yang berbicara. Tuan Lin, apa yang Anda ingin saya lakukan? Ma Hai sedikit gemetar dan bertanya dengan hormat. Pada saat ini, sikapnya terhadap Lin Yang bukan hanya rasa hormat, tetapi kekaguman dari lubuk hatinya. Beritahu Gong Xiyun untuk membawa orang-orang menjaga rumah sakit rakyat dan jangan biarkan Hua Manchen melarikan diri. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan Hua Manchen. Lin Yang berkata tanpa ekspresi. Ma Hai gemetar seluruh tubuhnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah dingin Lin Yang, dia menelan kata-katanya. Itu saja. Kalau kau ingin melawan keluarga Hua, bertarunglah. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, tidak perlu dikatakan apa-apa lagi. Ma Hai mendesah dalam hati dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Gong Xiyun. Lin Yang terus berjalan menuju Saudara Wolf. Saudara Wolf berdiri dengan susah payah, menatap Lin Yang yang sedang mendekat, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Bunuh, bunuh dia untukku, keluarkan senjata kalian dan bunuh dia. Teriak Saudara Wolf dengan sedih. Orang-orang besar itu tidak lagi ragu-ragu, mereka semua mencabut senjatanya dan mengarahkannya ke Lin Yang. Tetapi saat mereka hendak menarik pelatuknya, jarum-jarum perak tipis berterbangan lagi dan menembus pergelangan tangan mereka dengan tepat, dan jari-jari mereka pun seketika tidak dapat bergerak. Ah! Tanganku! Kapten, tangan kita tidak bisa bergerak. Itu jarumnya. Teriak orang-orang ketakutan. Nafas Saudara Wolf bergetar, dan dia berlari ke arah pria besar terdekat seperti orang gila dan merebut pistol dari tangannya. Suara mendesing. Lin yang melambaikan jarumnya lagi. Tetapi Saudara Wolf jelas sudah siap dan tiba-tiba membelakangi Lin Yang. Astaga! Jarum perak itu menusuk punggungnya, tetapi karena tidak mengenai titik akupuntur, jarum itu tidak memberikan pengaruh apapun. Hanya itu yang kau punya. Wajah Brother Wolf tampak garang. Ia tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan berbalik, siap menarik pelatuknya. Tetapi saat dia berbalik, cahaya dingin melintas di matanya. Lalu dia merasakan dingin di pergelangan tangannya. Setelah mengamati dengan seksama, dia melihat tangan yang memegang pistol telah terjatuh ke tanah, darah mengucur deras, dan rasa sakit menjalar ke sekujur tubuhnya. Adapun Lin Yang, dia sudah berdiri di depannya sambil memegang pedang yang setengah patah. Ah! Saudara Wolf meraung dengan sedih, melangkah mundur berulang kali, dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi pergelangan tangannya. Lin Yang melemparkan pedangnya dan berjalan sambil memegang jarum perak. Jangan ke sini! Jangan ke sini! Teriak saudara serigala ketakutan. Namun, itu tidak berhasil. Salah satu jarum Lin yang telah menembus dadanya. Kemudian saya melihat tubuh Wolf Brother bergetar hebat, busa keluar dari mulutnya yang berdarah, dan dia tampak jauh lebih lemah, seolah-olah tersengat arus listrik. Setelah beberapa saat, dia kehilangan suaranya dan jatuh ke tanah. Tuan Lin, Anda telah membunuh seseorang. Teriak Ma Hai dengan gemetar. Jangan khawatir, dia tidak mati. Aku hanya menghancurkan beberapa fungsi tubuhnya agar dia tidak terlihat begitu kuat. Apa maksudmu? Itu berarti dia harus lebih berhati-hati saat berjalan di masa depan. Jika dia jatuh, dia akan mudah patah tulang. Lin yang berkata dengan tenang. Ketika Ma Hai mendengar ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Apakah tulang akan patah akibat terjatuh? Apakah tubuhnya terbuat dari kertas? Bukankah itu berarti Anda tidak akan bisa mengangkat apapun yang terlalu berat? Dalam hal ini, apa bedanya saudara serigala dengan tidak berguna?
Hal itu akan menyebabkannya lebih menderita daripada membunuhnya. Kamu urus ini saja. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Kata Lin yang dengan tenang, berbalik, masuk ke mobil, dan bergegas ke rumah sakit kota. Saat ini, spanduk panjang telah digantung di gerbang rumah sakit kota. Kami dengan hangat menyambut kedatangan Dr. Lin, Presiden Asosiasi Medis Jiangcheng, untuk mengunjungi rumah sakit kami. Begitu spanduk itu dikibarkan, terjadi kegaduhan di dalam dan luar rumah sakit. Banyak wartawan yang mendengar berita itu berkumpul di pintu masuk rumah sakit. Su Yan menunggu di pintu masuk rumah sakit lebih awal, dan Su Guang juga tiba dengan kursi roda. Hua Manchen dan Kusir Ayong juga sudah menunggu, namun saat ini wajahnya menyeringai. Xiao Yan, Tuan Qin baru saja meneleponku. Dia bilang dia menerima kabar bahwa Dr. Ilahi Lin akan datang, jadi dia tidak berencana untuk datang. Aku benar-benar minta maaf. Hua Manchen berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tidak apa-apa, Saudara Hua, terima kasih. Su Yan memaksakan senyum. Kamu terlalu sopan. Tapi Xiao Yan, ada sesuatu yang tidak ku ketahui, apakah aku harus memberitahumu? Apa? Su Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu, apa yang harus kita lakukan jika Dr. Lin tidak bisa datang ke rumah sakit? Hua Manchen bertanya dengan hati-hati. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Su Yan langsung pucat. Tetua Qin tidak akan datang lagi, dan jika tabib suci Lin juga tidak bisa datang. Bukankah itu sudah berakhir? Ah, aku tidak tahu. Wajah Su Yan tampak bingung dan dia kebingungan. Xiao Yan, tetaplah tenang. Asosiasi medis telah menelepon dan mereka pasti akan datang. Su Guang menghibur. Su Yan sangat gugup. Tetapi pada saat itu, seorang dokter bergegas mendekat. Siapa Su Yan? Itu aku, ada apa? Su Yan tercengang. Namun, dokter itu berkata dengan cemas, pasien mengalami pendarahan hebat, dan situasinya sangat serius. Ikutlah dengan saya untuk mencocokkan golongan darahnya. Cepat. Apa? Su Yan terkejut. Aku juga ikut. Su Guang juga menjadi cemas. Mereka berdua segera berlari ke rumah sakit. Hua Manchen menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya, penuh kebanggaan. Tuan, sepertinya Zhang Qingyu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saya berharap Zhang Qingyu mati sekarang juga. Begitu Zhang Qingyu meninggal, Su Yan akan patah semangat dan pasti akan memberitahu Lin Yang tentang hal itu. Masalahnya hampir selesai. Hua Manchen tersenyum sambil menyipitkan matanya. Pada saat ini, sebuah panggilan terdengar. Mobil asosiasi medis telah tiba. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi ramai. Para eksekutif rumah sakit dan reporter di depan bergegas mendekat. Namun, hanya orang dari asosiasi medis yang turun, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Dr. Lin. Di mana Dr. Lin? Seseorang bertanya dengan cemas. Orang-orang dari asosiasi medis berkata dengan putus asa, maaf, mobil Dr. Lin ditabrak dari belakang di jalan. Dia meminta kami untuk pergi lebih dulu. Dia seharusnya segera tiba. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang sangat kecewa. Namun sang pengemudi, Ayong, bertepuk tangan berulang kali. Tuan, Saudara Wolf dan yang lainnya sudah datang. Haha, dia hanya seorang dokter kecil, tidak mungkin Wolf tidak bisa menanganinya. Ayo, kita masuk dan duduk. Matahari terlalu terik, kita tidak boleh tinggal di sini. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Oke. Mereka berdua berjalan ke rumah sakit dengan senyum di wajah mereka. Namun, saat mereka baru saja melangkah maju, mereka mendengar deru mobil sport mendekat, lalu seorang pria berjas formal dan bertopi tinggi keluar dari mobil. Dr. Lin ada di sini. Terdengar teriakan. Suasana pun ramai dengan kegembiraan. Hua Manchen, yang hendak pergi, membeku di tempat. Bab 150, jika kamu tidak makan roti panggang, kamu akan dihukum dengan alkohol. Apa yang terjadi? Hua Manchen membelalakan matanya dan menatap kerumunan yang mendidih di luar dengan tak percaya. Dia bergegas keluar, hanya melihat Lin yang mengenakan topi tinggi, berjalan keluar. Setelah melihat pakaian ini, suasana menjadi heboh. Banyak sekali orang yang terkejut dan mengira mereka salah lihat. Lin. Direktur Lin. Jadi, Dokter Ilahi Lin benar-benar Direktur Lin. Ya Tuhan, mereka orang yang sama. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Bayangkan saja, selain Dokter Ilahi Lin, siapa lagi yang bisa meneliti obat untuk rinitis dan infak serebral? Berita besar.
Berita besar. Internet pasti akan meledak besok, dan pasti akan menjadi berita utama dalam negeri. Suara-suara terkejut terdengar di mana-mana. Para wartawan itu menjadi gila dan terus mengambil gambar. Berita ini sungguh mengejutkan. Manajemen puncak rumah sakit juga terkejut, tetapi mereka tidak terlalu tertarik pada Direktur Lin. Selama Dr. Lin datang, itu sudah cukup. Kemudian seorang pria berambut abu-abu dan berkacamata tebal datang dan mengulurkan tangannya ke Lin Yang dengan antusias. Saya Jiang Mang, Direktur Rumah Sakit Kota. Selamat datang Dr. Lin untuk mengunjungi rumah sakit kami. Selamat datang, selamat datang. Halo, Direktur Jiang. Kata Lin Yang. Silakan masuk, Dr. Lin. Kata Jiang Mang sambil tersenyum. Lin Yang mengangguk, dan berjalan masuk dikelilingi orang banyak. Ruang pengambilan darah. Suyan baru saja diambil darahnya. Golongan darahnya cocok dengan ibunya, tetapi meskipun sudah mendapat transfusi darah, kondisinya masih kritis. Para dokter di rumah sakit kini berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkannya. Suyan duduk di kursi, menutupi lengannya, wajahnya sangat pucat, dan dia tampak sangat panik. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang bisa dia andalkan saat ini. Xiaoyan, jangan bersedih. Apapun hasilnya, itu sudah takdir. Su Guang menghiburnya, tetapi sebenarnya dia lebih gugup daripada Su Yan. Sekarang, kita hanya bisa menemui Dr. Lin, kata Su Yan dengan suara serak. Su Guang mendesah dalam-dalam, tampak sangat tertekan. Pada saat ini, direktur datang dengan tergesa-gesa. Nona Su. Direktur, ada apa? Su Yan berdiri dengan cepat. Dia datang. Dia datang. Dr. Lin sudah datang. Kata sang sutradara dengan gembira. Benarkah? Su Yan gembira. Tentu saja benar. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Dr. Lin ada di ruang konferensi sekarang. Kau harus segera ke sana dan menunggu di pintu ruang konferensi. Saat Dr. Lin keluar, jelaskan situasinya padanya. Dr. Lin pasti setuju. Kata direktur. Baiklah, aku akan ke sana sekarang. Wajah Su Yan penuh tekad saat dia berjalan menuju ruang pertemuan sendirian. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di pintu ruang konferensi, mereka semua ingin mewawancarai Dr. Lin dan meminta obat darinya. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang wakil masyarakat pengobatan tradisional Tiongkok dan seorang tokoh terkemuka dalam bidangnya. Bahkan Raja Pengobatan Korea bukanlah tandingannya. Su Yan sedikit terkejut melihat begitu banyak pasien berkerumun di sini. Dia pikir dia sendirian. Dalam kasus ini, apakah Dr. Lin setuju? Hati Su Yan menjadi gelisah lagi. Sekitar 20 menit kemudian, pintu ruang konferensi terbuka. Sekelompok orang berjalan keluar. Para pasien yang menunggu di luar langsung berkumpul. Suasana menjadi kacau. Dr. Lin, saya punya masalah perut, bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Dr. Lin, apakah Anda punya obat untuk diabetes? Dr. Lin, saya punya kanker paru-paru stadium lanjut, tolong beri saya resep obat, ya. Dr. Lin, saya punya AIDS, bisakah Anda menyembuhkannya? Perkataan orang terakhir membuat semua orang di sekitarnya ketakutan, dan mereka melangkah mundur, wajah mereka menjadi pucat. Tapi Lin yang tidak peduli. Sesuatu seperti AIDS tidak akan menginfeksi Anda jika Anda hanya menyentuhnya. Namun, Su Yan sangat terkejut. Ketika dia melihat topi tinggi yang dikenalnya dan wajah tampan itu, dia benar-benar terpana. Tuan Lin. Direktur Lin. Su Yan berteriak tak percaya. Ketika Lin yang mendengar suara itu, dia melihat Su Yan berdiri di sampingnya. Bagaimana mungkin Anda? Anda Dr. Lin. Katanya dengan mata terbuka lebar dan gemetar. Tidak buruk. Kata Lin yang ringan. Setelah kata-kata itu jatuh ke tanah, Su Yan duduk dengan lemah di kursi di sampingnya. Dia merasa seperti kepompong yang terkelupas, tanpa kekuatan tersisa, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Dia tidak pernah menyangka kalau Tuan Lin ternyata adalah tabib suci Lin. Memikirkan tentang apa yang telah terjadi di perusahaan keluarga Su sebelumnya, apakah Tuan Lin benar-benar akan membantu ibunya? Itu pasti tidak akan terjadi, kan? Tentu saja tidak. Secercah harapan terakhir ini hancur. Su Yan langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam jurang dan tidak bisa lagi melihat cahaya. Pada saat itu, seseorang masuk dengan paksa. Itu Hua Manchen. Halo, Dr. Lin. Hua Manchen mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Namun, Lin yang tidak menjabat tangannya. Dia menatapnya dengan tenang dan bertanya, siapa kamu?
Namaku Hua Manchen, dan aku dari keluarga Hua di Sanghu. Hua Manchen berkata dengan sedikit bangga. Semua orang kelas atas seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Hua, jadi dia tampak sangat sombong ketika mengatakan ini. Namun, Lin yang menggelengkan kepalanya, aku tidak kenal keluarga Hua, dan aku tidak kenal kamu. Apakah ada yang salah? Senyum Hua Manchen membeku. Namun dia segera kembali normal. Dia mendekati Lin Yang dan bertanya dengan suara rendah, Dokter Lin, apakah Anda kenal Lin Yang? Ada apa? Tanya Lin Yang. Hua Manchen ragu sejenak dan berbisik, jika kamu diundang oleh Lin Yang, aku harap kamu bisa menolak permintaannya. Jika kamu setuju, aku bersedia memberimu sejumlah uang ini. Setelah itu, Hua Manchen mengulurkan tangannya dengan kelima jarinya terbuka. 500.000. Lin Yang mengerutkan kening. 5 juta, kata Hua Manchen dengan nada serius. 5 juta. Ini sudah menjadi masalah besar bagi orang biasa. Namun menurut Lin Yang, ini hanya gerimis saja. Apakah kamu kenal Yang Hua Group? Lin Yang bertanya balik. Hua Manchen sedikit tertegun dan ekspresinya tampak agak tidak wajar. Dibandingkan dengan raksasa grup Yang Hua, 5 juta hampir tidak berarti. Bukankah lucu menggunakan uang untuk menyuap Tuan Lin? Namun Hua Manchen tidak menyerah, dan berbisik lagi, Dokter Lin, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang keluarga Hua saya. Biar saya beritahu Anda, keluarga Hua di Shanghai setara dengan Yang Hua di Jiangcheng. Apakah Anda mengerti? Jika ini benar, maka kekuatan keluarga Hua benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, Shanghai adalah kota kelas 1. Bagaimana tempat kecil seperti Jiangcheng bisa dibandingkan dengannya? Namun, Hua Manchen agak melebih-lebihkan. Anda harus tahu bahwa tempat seperti Shanghai adalah tempat nyata di mana naga tersembunyi dan harimau berjongkok ada di mana-mana. Orang yang belum pernah ke sana tidak akan pernah tahu seberapa dalam air di sana. Yang Hua baru saja memulai dan membutuhkan bantuan asing yang kuat untuk memperluas pasar domestik. Keluarga Hua kami sangat senang berteman dengan Yang Hua Group. Jika Direktur Lin dapat menyetujui permintaan kecil saya pikir keluarga Hua dan Yang Hua pasti akan menjadi teman baik. Hua Manchen berkata sambil tersenyum. Dia percaya bahwa Lin Yang tidak akan menolak. Bagaimanapun juga, itu adalah keluarga Hua. Berapa banyak perusahaan milik keluarga besar di negara ini yang ingin menghubungi keluarga Hua tetapi tidak memiliki cara untuk melakukannya. Sekarang kesempatan itu ada di depan Direktur Lin, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Namun, detik berikutnya, Direktur Lin menjawab, tetapi bukan kepada Hua Manchen, melainkan kepada Dekan Jiang di sebelahnya. Ada apa dengan psikopat ini? Kenapa dia bicara omong kosong di sini? Dekan Jiang, bisakah kau keluarkan dia? Dekan Jiang tercengang. Dia tidak mengenal Hua Manchen, dan langsung berteriak, Satpam, keluarkan orang luar ini dan jangan ganggu Dr. Lin. Begitu kata-kata ini keluar, dua orang Satpam berlari menghampiri. Kau, apa maksudmu? Hua Manchen merasa cemas. Bukankah artinya sudah cukup jelas? Keluar. Teriak Lin yang dingin. Hua Manchen terkejut. Dia, putra tertua keluarga Hua. Benar-benar akan diusir. Baiklah. Baik. Direktur Lin, Anda tidak mau menerima roti panggang saya, jadi Anda harus membayar saya kembali. Ini adalah jalan yang Anda pilih sendiri, jangan salahkan saya. Hua Manchen sangat marah hingga dia marah besar, dan kemudian dia berteriak dengan tergesa-gesa, saya di sini untuk menemui dokter. Karena dia adalah seorang pasien, rumah sakit tentu saja tidak memiliki hak untuk mengusirnya, jadi mereka hanya bisa menyerah. Lin yang terlalu malas untuk memperhatikan Hua Manchen. Dia akan menyelesaikan urusannya nanti. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Suyan. Lin yang berteriak pada Suyan yang masih linglung. Tuan Lin, Tuan Lin. Suyan kembali tersadar dan menatap Lin yang dengan tatapan kosong. Namun kemudian dia mendengar Lin yang berkata, cepat bawa aku menemui ibumu, aku ingin segera mengoperasi ibumu. Apa? Suyan tercengang. Hua Manchen yang berada di samping tertegun dan menatap dengan linglung. Dokter Lin menawarkan untuk melakukan operasi pada Zhang Qingyu, dan Suyan bahkan tidak mengatakan apapun. Jadi, tujuan kedatangannya ke sini sangat jelas. Dia diundang untuk merawat Zhang Qingyu. Mungkinkah Dokter Lin benar-benar diundang oleh Lin Yang? Suyan bergumam pada dirinya sendiri, jantungnya berdebar kencang.